Udah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih dengan kelompok yang sama. Kali ini kita akan mempresentasikan tentang materi surplus konsumen dan produsen. Oke, untuk surplus konsumen itu apa sih? Jadi di sini ada pengertiannya, tapi aku bacain aja. Surplus konsumen itu mencerminkan suatu keuntungan lebih atau suatu surplus yang dinikmati oleh konsumen tertentu berkenaan dengan tingkat harga pasar suatu barang. Kalau untuk surplus produsen itu mencerminkan suatu keuntungan lebih atau surplus yang dinikmati oleh produsen tertentu berkenaan dengan tingkat harga pasar dari barang yang ditawarkan. Oke, ini kita lanjut ke contoh soal dari surplus konsumen dulu ya. Baik, untuk yang pertama ada contoh soal dari surplus konsumen. Soalnya apabila ada fungsi permintaan yaitu QD sama dengan 40 min 2P, sedangkan harga pasarnya itu 10, berapa besar surplus konsumennya? Jadi di sini diketahui bahwa QD-nya itu 40 min 2P dan harga pasarnya itu PE yaitu 10. Nah, di sini langkah awal yang harus kita lakukan itu adalah eh, menyamadankan Q sama dengan 0. Jadi 0 sama dengan 40 min 2P. Nah, pindah ruas dari 2P sama dengan 40. Jadi P-nya diketahui 20. Masuk ke rumusnya, SK sama dengan integral PD PE FP DP. Nah, dimasukin. Jadi PD-nya itu 20, PE-nya 10, FP-nya itu 40 min 2P. Terus diturunkan. Jadi karena surplus, jadi si P-nya itu pangkatnya bertambah. Jadi 40P min 2 per 2 dari N ditambah 1, P pangkat 2. Hasilnya 40P min P pangkat 2 dari batas atasnya 20 dan batas bawahnya 10. Terus kita hitung batas atasnya yaitu P 40 P min P pangkat 2. Dimasukin 40 kali 20 min 20 pangkat 2. Hasilnya 400. Batas bawahnya 40 dikali batas bawah 10 min 10 pangkat 2. Hasilnya 300. Selanjutnya batas atasnya dikurangi batas bawah. 400 dikurangi 300 hasilnya 100. Jadi diketahui bahwa surplus konsumennya itu sebesar 100. Jadi, eh, apabila surplus konsumen untuk fungsi permintaan Q sama dengan 80 dikurang 4P yang tingkat harga pasarnya 10. Jadi penyelesaiannya rumus diketahui Q dikurang 0 maka 0 dikurang 80 dikurang 4P. 4P dikurang 80 dikurang P sama dengan 40. Jika PE-nya sama dengan 20, maka QE-nya sama dengan 80 dikurang 4, tanda kurung 10. QE sama dengan 80 dikurang 40, hasil QE-nya sama dengan 40. Terus, jika P sama dengan 0, maka Q sama dengan 80 dikurang 4, tanda kurung 0, sama dengan Q sama dengan 80. Selanjutnya, CS-nya sama dengan P, di bawahnya PE, F, tanda kurung P, DP. Terus di bawahnya CS sama dengan 40, di bawahnya 10, tanda kurung 80 dikurang 4P, DP, di bawahnya lagi CS,
em, tanda kurung 80P dikurang P2, tanda kurung 40 sama 10. Selanjutnya ada bagian atas sama dengan 80, tanda kurung 40, tanda kurung dikurang 40 pangkat 2 sama dengan 1600. Dan bagian bawahnya 80 per 10 dikurang 10 pangkat 2 sama dengan 700. Jadi total atas sama bawahnya dikurang 1600 dikurang 700 sama dengan 900. Lalu ini ada contoh soal tentang surplus produsen. Jadi diketahui fungsi persamaannya itu 10P dikurangi 50 dan harga pasarnya itu 8. Penyelesaiannya penyelesaiannya itu I-nya itu sama dengan 0. Jadi 0 sama dengan 10P dikurangi 50. Lalu dipindahin ruasnya si 10 ke kiri. Jadi min 10P sama dengan min 50. Lalu P jadi min 50 dibagi min 10 hasilnya 5. Lalu masukin rumusnya PFP FP DP. PE-nya itu 8, lalu P-nya itu 5, dimasukin fungsi persamaannya, lalu turunin dari 10P jadi 10P pangkat 2 per 2 min 50P, jadi tambah variabel P-nya. Lalu dikasih batas dari 5 sampai 8. Ini disederhanain jadi 5P pangkat 2 dikurangi 50P, batas atasnya 5 sampai 8. Lalu masukin nilainya yang batas atasnya dulu ke nilai P, jadi 5 dikali 8 pangkat 2 dikurangi 50 kali 8. Dikurangi lagi batas bawah, 5 dikali 5 pangkat 2 dikurangi 50 kali 5. Hasilnya min 80 dikurangi min 125, hasilnya jadi 45. Selanjutnya ada contoh soal lagi tentang surplus produsen. Contoh soalnya tuh penawaran dan permintaan akan suatu barang di pasar masing-masing ditunjukkan oleh Q sama dengan min 30 ditambah 5P dan Q sama dengan 60 dikurang 4P. Untuk menjawabnya, aku nyari penawaran dulu. Jadi Q sama dengan min 30 ditambah 5P. Terus dipindahkan di jadi minus 5P sama dengan minus 30 dikurang Q. P sama dengan min 30 per min 5 dikurang 1/5 Q. P sama dengan 6 dikurang 0,2 Q. P sama dengan 6 ditambah 0,2 Q. Terus di permintaannya Q sama dengan 60 dikurang 4P dipindahkan lagi jadi 4P sama dengan 60 dikurang Q. P sama dengan 60 per 4 dikurang 1/4 Q. P sama dengan 15 kurang 0,25 Q. Terus untuk di keseimbangan pasarnya, sebentar. Q QS sama dengan QD. Jadi min 30 ditambah 5P sama dengan 60 dikurang 4P. Terus itu diruaskan lagi kalau nggak salah. Ya, 5. Jadi 5P ditambah 4P sama dengan 60 ditambah 30. 9P sama dengan 90. Terus P sama dengan 90 dibagi diruaskan lagi jadi 90 per 9 sama dengan 10. Untuk PE sama dengan 10. Terus ke QE sama dengan 60 dikurang 4 PE. 60 dikurang 4 di dalam kurungnya ada 10. Jadi 60 dikurang 40 itu tuh si 4-nya tuh jadi dikalikan dengan 10. Jadi 60 dikurang 40 sama dengan 20. Untuk selanjutnya ada di
PS sama dengan QE PE dikurang QE QE F dikurung Q D Q sama dengan si QE itu jadi 20, terus PE-nya jadi 10 dikurang 20, terus ada 0 di dalam QE itu ada 6 ditambah 0,2 Q dikurung tutup lagi dengan Q-nya DQ-nya disimpan lagi di bawah. Terus sama dengan 20 dikali 10 jadi 200 dikurang 6Q pangkat 0 ditambah 0,1 Q pangkat 2 dibatasin 20 dengan 0 sama dengan 200 dikurang 6 pangkat 20 6 dikalikan dengan 20 tambah 0,1 dikalikan dengan 20 pangkat 2 terus 6 dikurang 0 ditambah 0,1 terus dikurung 0 pangkat 2 sama dengan 200 dikurang 120 ditambah 0,1 garis kurung 400 dikurang 0 sama dengan 200 dikurang 160 jadi hasilnya 40. Mungkin presentasi dari kita cukup disekiankan. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena kita di sini masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya?